Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Saya Titik Prasetwati dengan NIM 031 dan teman saya Julia Zara Firdausidiana dengan NIM akhir 05. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Bapak Ganda Febri Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah, serta kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nining Eka Istiqomah selaku guru sejarah di SMA Kesatrian 1 Semarang. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai laporan hasil observasi strategi dan inovasi pembelajaran sejarah yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Semarang. Nah, ada beberapa topik yang akan kami bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu gambaran umum SMA 1 Kesatrian Semarang sampai dengan topik 15 yakni analisis SWOT mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Yang pertama, kami akan membahas mengenai gambaran umum sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang. SMA Kesatrian 1 Semarang merupakan sebuah sekolah menengah atas yang berada di wilayah Kota Semarang, tepatnya berada di Jalan Pamularsih nomor 116, Distrik Gendrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. SMA Kesatrian 1 ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1967 dan merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Kesatrian 67 Semarang. Seiring berjalannya waktu, sekolah ini telah tumbuh menjadi salah satu sekolah pilihan utama di masyarakat Semarang, bahkan di seluruh Indonesia karena reputasinya yang semakin berkembang. Kemudian pada pembahasan yang kedua, kami akan membahas mengenai karakteristik sekolah. SMA Kesatrian 1 Semarang ini memiliki kekuatan pengajar sebanyak 45 guru yang mengembangkan tanggung jawab memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa. Dalam komposisi siswanya terdapat 325 siswa laki-laki dan 314 siswa perempuan yang secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Sekolah ini mengelola 21 rombongan belajar yang dirancang sesuai dengan kurikulum SMA 2013, bidang studi bahasa dan budaya. Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan pada jadwal pagi selama 5 hari dalam seminggu. Dengan semester data saat ini adalah 2023 atau 2024. Meskipun belum memiliki akses internet di lingkungan sekolah, SMA Kesatrian 1 Semarang ini mendapatkan pasokan listrik dari PLN dengan daya mencapai 10.000 watt, luas tanah mencapai kurang lebih 0 meter persegi, dan total ruang kelas sebanyak 29 ruang kelas, disertai dengan tempat laboratorium yang digunakan untuk pembelajaran praktis. Selain itu, sekolah ini juga memiliki satu perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat sumber belajar bagi siswa. Dalam hal sanitasi, SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki 4 fasilitas sanitasi siswa yang memadai untuk kebutuhan mereka. Meskipun belum memiliki akses internet di sekolah, fasilitas yang ada didukung oleh sumber listrik yang memadai dan berbagai ruang yang mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Nah, kemudian ada profil guru sejarah yang akan dibahas oleh Nana. Baik, berikut ini merupakan profil dari guru sejarah SMA Kesatrian 1 Semarang, yaitu yang bernama Ibu Nining Eka Istiqomah SPD, yang dulunya beliau ini berkuliah di Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Sejarah. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pada SMA Kesatrian 1 Semarang, menurut Bu Nining, terdapat perbedaan antara peserta didik yang satu dengan yang lain, yaitu yang pertama ada peserta didik yang kurang minat terhadap mata pelajaran sejarah,
karena mata pelajaran sejarah ini dianggap kurang menyenangkan, bosan, mengantuk, karena terdapat cerita-cerita yang panjang. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik yang menyukai mata pelajaran sejarah. Dalam hal ini peserta didik itu suka gitu loh jika guru itu menerapkan dengan metode gaya yang diiringi dengan teknologi. Akan tapi hal ini tuh tergantung dengan bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran dari guru gaya belajar mereka. Jadi itu yang memengaruhi minat peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah di SMA Kesatrian 1 Semarang. Kemudian selanjutnya yaitu perspektif guru tentang pembelajaran abad 21. Perkembangan abad 21 ini ditandai dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Salah satu masalah mengenai pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata-rata prestasi belajar. Maka dari itu, sebagai guru harus dapat membuat kegiatan belajar ini dalam kelas sebagai pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sehingga menumbuhkan semangat peserta didik di dalam kelas. Nah, pada SMA Kesatrian 1 Semarang ini, menurut Bu Nining, pada pembelajaran abad 21, peserta didik ini menyukai jika dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya membahas mengenai isu terkini. Isu terkini misalnya pemilu masa lalu dihubungkan dengan pemilu masa kini. Jadi, tidak hanya itu, tapi gaya belajar yang dilakukan Bu Nining ini juga mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Karena peserta didik pada SMA Kesatrian Semarang ini sangat menyukai jika dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, Bu Nining juga melakukan kegiatan pembelajaran ini di luar kelas, misalnya dengan berkunjung ke museum dan dapat memunculkan keaktifan peserta didik dalam bertanya. Selanjutnya mengenai perspektif guru tentang model, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Perspektif Bu Nining selaku guru sejarah di SMA Kesatrian 1 Semarang tentang model pembelajaran bahwa setiap model ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda dengan pilihannya tergantung pada tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta gaya belajar siswa. Menggabungkan beberapa model pembelajaran dalam suatu periode pembelajaran dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mencapai berbagai jenis siswa dalam kelas sejarah. Kemudian perspektif Bu Nining terhadap pendekatan dalam pembelajaran sejarah. Dalam pendekatan sejarah ini memiliki peran yang krusial karena pendekatan yang diterapkan oleh seorang guru dapat berdampak besar terhadap cara siswa memahami materi tersebut. Sedangkan metode yang menurut pandangan Bu Nining, metode dalam pembelajaran ini sangat beragam dan menarik dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Metode yang interaktif, praktis, dan menarik minat siswa dapat membantu menjaga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir mengenai teknik pembelajaran sejarah, bahwa teknik ini memiliki peranan penting dalam menyampaikan materi pembelajaran. Apabila teknik yang digunakan ini efektif kepada siswa, maka mampu menghidupkan materi pembelajaran, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian mengenai perspektif guru tentang pola pembelajaran regresif, kronologis, dan tematik. Pola pembelajaran regresif merupakan lawan dari pola kronologis, yaitu pola yang bergerak dari depan ke belakang, atau sederhananya dimulai didasarkan dari peristiwa di masa kini, kemudian dikaitkan dengan kejadian di masa lampau. Menurut Bu Nining, pola pembelajaran regresif dapat membantu siswa dalam menganalisis isu-isu yang telah ramai diperbincangkan dan mengaitkan dengan perbedaan sejarah. Pembelajaran sejarah guna membantu siswa memahami relevansi dan implikasi dari peristiwa masa lalu terhadap kondisi saat ini. Kemudian, pola pembelajaran kronologis merupakan pola yang bergerak dari belakang atau maju ke depan. Artinya,
Pola ini mendasarkan satu pola itu bermula dari masa lalu terlebih dahulu, kemudian bergerak maju secara kronologis. Menurut pernyataan Bu Nining, mengenai pola pembelajaran kronologis bahwa ketika kita belajar sejarah tidak dengan kronologis, maka urutan peristiwa akan kacau, sehingga pemahaman peserta didik tentang suatu peristiwa sejarah tidak dapat dipahami dengan baik. Kemudian mengenai pola tematik merupakan pola pembelajaran yang didasarkan pada tema-tema khusus yang tidak memperhitungkan aspek kronologis, tetapi sejarah diajarkan secara bertema-tema. Menurut Bu Nining, pola tematik ini kurang cocok dengan pembelajaran sejarah di SMA Kesatuan 1 Semarang karena kurikulum yang dimiliki sekolah tersebut lebih menekankan pada pendekatan kurikulum berbasis mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya mengenai perspektif tentang ice breaking dalam pembelajaran sejarah akan dijelaskan oleh teman saya. Dari persepsi tentang ice breaking dalam pembelajaran sejarah. Pada SMA Kesatria 1 Semarang, menurut Bu Nining, dalam kegiatan pembelajaran diperlukan dengan adanya ice breaking. Karena pembelajaran sejarah di sekolah ini selama 3 jam, mata pelajaran untuk kelas 10, jadi dengan adanya waktu tersebut, maka diperlukan dengan adanya ice breaking dalam artian peserta didik ini diajak untuk melakukan permainan-permainan supaya tidak jenuh selama 2 jam pelajaran dimulai, kemudian di pertengahan pelajaran ini diselingi dengan ice breaking atau guru tersebut memberikan permainan supaya peserta didik ini tidak bosan sama materi sejarah gitu. Selanjutnya ice breaking ini dilakukan pada kelas 10 karena menurut Bu Nining kelas 11 sama kelas 12 itu tidak membutuhkan ice breaking karena menurut kelas 11 sama kelas 12 ice breaking itu membuang-buang waktu. Jadi mereka ini tuh memaksimalkan waktu untuk fokus ke dalam belajar begitu. Karena pada kurikulum sekarang yang berlaku banyak waktu yang terpotong untuk kegiatan-kegiatan proyek Kalima selama 2 minggu. Jadi bisa dikatakan banyak waktu yang terbuang dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mengenai strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Di masa kurikulum merdeka ini kegiatan pembelajaran harus 2 arah. Maka dari itu guru perlu untuk melibatkan peserta didik dalam belajar. Melibatkan peserta didik dalam belajar memungkinkan mereka untuk berperan sebagai subjek belajar, bukan hanya sebagai objek penerima informasi dari guru. Dalam pembelajaran strategi untuk melibatkan siswa agar interaktif, Bu Nining melakukan kegiatan proyek. Peserta didik akan diberi kebebasan dalam memilih topik proyek yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian topik itu akan mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam penelitian dan eksplorasi, kemudian memberikan kebebasan kepada siswa dalam merancangkan dan mengeksekusi proyek mereka. Sedangkan guru di sini hanya dijadikan sebagai fasilitator dan mengarahkan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu strategi guru membangun koneksi materi sejarah dengan isu terkini. Menurut Bu Nining, terdapat cara dalam membangun koneksi materi sejarah isu terkini dengan masa lampau. Di antaranya yaitu memberikan contoh yang mempunyai keterkaitan antara masa lalu dengan masa kini. Karena fungsi dari pengajaran sejarah yaitu memberikan pemahaman serta kemampuan berpikir historis kepada peserta didik supaya peserta didik ini dapat mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Salah satu cara membangun koneksi materi sejarah dengan isu terkini yaitu Bu Nining mengambil peristiwa di masa lalu yang dikaitkan dengan peristiwa di masa sekarang. Dari adanya peristiwa tersebut, supaya peristiwa di masa lampau ini bisa dijadikan untuk pedoman pada zaman sekarang. Kemudian fungsi dari adanya keterkaitan antara peristiwa sejarah masa lalu dengan masa kini yaitu supaya peserta didik dapat mengambil hikmah dengan setiap peristiwa yang terjadi. Kemudian selanjutnya mengenai strategi guru dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Kemampuan berpikir kritis dapat membuat siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih efektif, pemecah masalah yang lebih baik, dan individu yang lebih adaptif terhadap menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dalam belajar, Bu Nining menerapkan strategi yang menarik dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa dengan mengajak mereka berkunjung ke museum. Dalam kunjungan ini, siswa dapat melihat langsung berbagai benda bersejarah atau seni yang ada di dalam museum. Langkah ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap berbagai artefak yang dipamerkan di museum. Melalui pengalaman langsung ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka dengan mengamati, menganalisis, dan merenungkan informasi yang mereka peroleh dari benda-benda tersebut. Kemudian selanjutnya, mengenai model pembelajaran yang paling sering digunakan. Pernyataan Bu Nining mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan beberapa minggu lalu, beliau mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran sejarah, beliau sering menggunakan model pembelajaran discovery learning. Karena menurutnya model pembelajaran discovery learning ini memberikan ruang yang sangat diperlukan bagi siswa untuk secara aktif menemukan, menjelajahi, dan memahami sejarah melalui pengalaman langsung. Dalam proses ini, siswa diajak untuk menjadi penemu informasi sendiri, membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi, penelitian, dan pemecahan masalah yang diyakini Bu Nining sebagai cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai materi pembelajaran sejarah. Kemudian selanjutnya yaitu intensitas pemanfaatan sejarah digital dalam pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang yang canggih, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus dapat menguasai teknologi. Karena dalam kegiatan belajar ini guru itu tidak selamanya hanya menyampaikan materi di dalam kelas dengan menggunakan cara massal, tetapi dengan menggunakan sumber atau media yang diselingi dengan teknologi gitu. Nah, pada SMA Kesatria 1 Semarang ini, guru sejarah Bu Nining menerapkan sejarah digital dalam pembelajaran. Bu Nining ini menerapkan sejarah digital pembelajaran sejarah melalui aplikasi Canva dalam membuat materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, hal ini juga berguna dalam memberikan keterampilan kepada peserta didik. Tidak hanya itu, Bu Nining juga memberikan penugasan kepada peserta didik dengan mengupload story setiap mengenai materi pelajaran yang berupa tulisan atau materi yang telah diajarkan. Hal ini juga berguna untuk memberi supaya ada jejak digital pada era digital. Selain itu, peserta didik juga diajarkan membuat konten maupun video pembelajaran yang diupload di YouTube. Jika terdapat video pembelajaran yang menarik, menurut Bu Nining, ini akan digunakan Bu Nining sebagai media dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah. TPACK merupakan Technological Pedagogical Content Knowledge. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran yang dapat dijadikan patokan dalam mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan teknologi serta media aplikasi dalam pembelajaran. Di SMA Kesatria 1 Semarang ini, menurut Bu Nining, intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah menggunakan konten atau video yang terdapat di dalam YouTube. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini kepada peserta didik, tidak hanya dilakukan dengan menjelaskan materi kepada peserta didik, tetapi juga dengan menayangkan video YouTube tersebut mengenai materi sejarah. Hal ini dilakukan supaya memberikan tujuan kepada peserta didik terkait dengan pemahaman mengenai materi sejarah sehingga semakin luas pengetahuan mereka. Kemudian yang terakhir, analisis SWOT, mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Analisis SWOT merupakan teknik yang digunakan seseorang untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari suatu entitas dan situasi tertentu. Nah,
Kemudian analisis siswa terkait mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah ini ada beberapa hal. Yang pertama, mengenai kekuatan atau stretch. Mata kuliah ini dapat memberikan wawasan tentang berbagai strategi inovasi dalam mengajar sejarah, mempersiapkan mahasiswa dengan metode yang dapat membuat pembelajaran sejarah lebih menarik dan efektif. Kemudian yang kedua, memahami strategi pembelajaran yang efektif dalam konteks sejarah akan membantu calon guru atau mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan mengajar mereka yang lebih baik. Kemudian mata kuliah ini mungkin memperkenalkan penggunaan teknologi pendidikan yang relevan dalam mengajar sejarah, mempersiapkan calon guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kelemahan atau weakness. Mata kuliah ini mungkin kurang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengalami atau mempraktikkan secara langsung strategi pembelajaran yang dipelajari. Kemudian yang kedua, jika kurikulum mata kuliah ini tidak diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan terkini dalam pendekatan pembelajaran, maka hal ini dapat menjadi kelemahan. Kemudian yang ketiga, mengenai opportunities atau peluang. Mata kuliah ini dapat memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan mereka seperti keterampilan sosial, kemampuan dalam berkomunikasi, dan pemikiran kritis yang penting dalam mengajar sejarah. Yang kedua yaitu peluang untuk mengintegrasikan pendekatan inklusif dalam pembelajaran sejarah, mempersiapkan calon guru untuk menghadapi keberagaman siswa di kelas. Kemudian yang terakhir ada ancaman atau threat. Ancaman dari perubahan kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi isi kurikulum atau pendekatan pengajaran yang diterapkan dalam mata kuliah. Maka dari itu, sebagai calon seorang guru, mahasiswa harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan metode pembelajaran terbaru agar mereka meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengembangkan keterampilan sosial, kritis, dan kreatif untuk menghadapi tantangan dalam mengajar, serta memahami pentingnya pendekatan inklusif dalam menyampaikan materi pada siswa dengan berbagai latar belakang. Selanjutnya yaitu kesimpulan setelah kami melakukan observasi di SMA Kesatrian 1 Semarang. Berdasarkan laporan observasi strategi dan inovasi pembelajaran sejarah di SMA Kesatrian 1 Semarang, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembelajaran sejarah ini yang diampu oleh Bu Nining secara aktif telah berusaha memperkuat kualitas pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik peserta didik, penggunaan teknologi, pengembangan keterampilan, berpikir kritis, dan pengaitan materi sejarah dengan isu-isu aktual. Strategi yang digunakan dalam melibatkan siswa ini menunjukkan usaha untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Untuk yang terakhir, berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun laporan observasi. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai laporan observasi mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah di SMA Kesatrian 1 Semarang. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Audio Jungle.